Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera dari saya, Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 1 Bluluk, Lamongan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang gaya belajar. Nah, tujuan dari materi kita kali ini adalah agar kalian dapat mengetahui gaya belajar kalian dan mengetahui serta menentukan strategi apa yang paling tepat sesuai dengan gaya belajar kalian. Oleh karena itu, langsung saja kalian simak video penjelasan dari saya. Manusia adalah makhluk yang unik. Setiap orang memiliki karakteristik masing-masing, termasuk juga gaya belajar mereka. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik, ada juga yang lebih suka dengan suasana tenang. Ada yang menyukai belajar dari praktik, ada juga yang lebih menyukai belajar cukup dari buku saja. Dengan referensi belajar yang berbeda ini, maka dari itu setiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda. Nah, gaya belajar adalah cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi. Ada 3 gaya belajar yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Yang pertama, kita akan membahas gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini berfokus pada penglihatan. Biasanya digunakan oleh orang-orang yang lebih banyak menggunakan penglihatan untuk menyerap informasi. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe orang ini perlu melihat sesuatu secara visual. Dengan melihat sesuatu secara visual itu, mereka lebih mudah mengerti dan memahami informasi yang diterima. Selain itu, tipe visual ini juga lebih nyaman belajar dengan menggunakan warna-warna, menggunakan garis, maupun menggunakan bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki gaya belajar visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik, seperti paduan warna, dan lainnya. Ciri-ciri orang dengan gaya belajar visual adalah mereka lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang dia dengar. Kemudian mereka kurang pandai memilih kata dalam berbicara. Namun hal ini masih dapat dipelajari. Selanjutnya, mereka tidak terganggu dengan keributan ketika belajar. Jadi ketika mereka belajar dalam situasi yang ramai, mereka masih bisa berkonsentrasi. Kemudian mereka sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Yang dimaksud di sini adalah ketika mendapatkan perintah dari guru dalam bahasa lisan, mereka sering lupa atau bahkan mereka keliru menangkap informasi atau perintah tersebut. Oleh sebab itu, mereka dapat menerima instruksi atau perintah dalam bentuk tulisan. Nah, seperti itu. Gaya belajar kedua adalah gaya belajar auditorial. Nah, gaya belajar auditorial ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang lebih paham ketika mereka mendengarkan penjelasan dari orang lain. Mereka mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Orang dengan gaya belajar auditorial ini tidak mempermasalahkan dengan tampilan visual saat mereka memperoleh informasi. Yang terpenting bagi mereka adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Nah, makanya tipe gaya auditorial ini biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang mereka lihat. Ciri-ciri orang dengan gaya belajar auditorial adalah
Biasanya mereka senang mendengarkan. Mereka senang berbicara kepada diri sendiri saat belajar. Jadi ketika mereka belajar, ketika mereka membaca, mereka seperti berbicara terhadap diri sendiri. Kemudian, mereka memiliki kesulitan ketika disuruh menulis banyak. Tetapi hebatnya, mereka pandai berbicara. Mereka juga mampu mengingat apa yang dipelajari dari diskusi. Misalnya, ketika selesai pelajaran, ketika ia sedang melakukan diskusi dengan guru atau melakukan tanya jawab, mereka sangat ingat apa yang sedang didiskusikan pada lain kesempatan. Biasanya, orang dengan gaya belajar auditorial mudah mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Mereka juga biasanya merupakan pembicara yang fasih. Gaya belajar yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang lebih menekankan praktek langsung apa yang dipelajari. Orang dengan gaya belajar ini biasanya senang belajar dengan melibatkan gerakan. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi orang dengan gaya belajar kinestetik. Oleh sebab itu, orang yang memiliki gaya belajar kinestetik biasanya tidak betah berdiam lama-lama di kelas atau tidak bisa diam dalam waktu yang cukup lama. Ciri-ciri orang dengan gaya belajar kinestetik adalah biasanya ketika berbicara mereka menyertakan gerakan tubuh seperti gerakan tangan atau gerakan kepala. Kemudian, mereka banyak bergerak dan sulit untuk diam atau duduk dalam waktu yang lama. Nah, mereka juga dapat menggunakan jari sebagai penunjuk ketika mereka membaca. Jadi ketika mereka membaca, biasanya mereka menunjuk bacaan yang sedang ia baca dengan jari. Nah, itu merupakan ciri-ciri orang dengan gaya belajar kinestetik. Setelah saya menjelaskan tentang gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik, mari kita cocokkan gaya belajar kita sesuai dengan keadaan yang ada dalam diri kita. Misalnya, ketika saya lebih paham terhadap informasi yang dijelaskan oleh orang lain, maka saya termasuk orang dengan gaya belajar auditorial. Nah, setelah kita mengetahui gaya belajar apa yang sesuai dengan diri kita, maka yang harus kita lakukan adalah mencari strategi belajar yang tepat sesuai dengan gaya belajar kita. Nah, saya akan menjelaskan strategi-strategi apa yang cocok digunakan untuk gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Yang pertama, strategi dengan gaya belajar visual. Cara belajar yang tepat untuk orang-orang dengan gaya belajar visual adalah belajar dari gambar maupun video yang menarik. Karena ketika mereka belajar dari gambar atau video yang menarik, mereka lebih mudah memahaminya. Yang kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi atau gambar. Yang ketiga, saat belajar bisa sambil melakukan doodling sebagai upaya untuk kita lebih fokus. Yang keempat, gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Dan yang kelima, membuat mind mapping atau peta konsep untuk memudahkan belajar. Belajar dengan membuat coretan, tanda penting ini juga sangat bermanfaat untuk orang-orang dengan gaya belajar visual. Karena dengan membuat coretan atau tanda penting, mereka lebih mudah mengingat apa yang sedang atau yang telah mereka pelajari. Kemudian cara belajar yang tepat untuk orang dengan gaya belajar auditorial. Yang pertama, kalian dapat mendengarkan musik yang kalian sukai ketika belajar.
Yang kedua, kalian bisa merekam saat guru mengajar atau menerangkan. Kemudian di hari selanjutnya, dengarkan kembali rekaman yang telah kalian lakukan. Biasakan diri membaca dengan suara atau bercerita. Biasanya orang dengan tipe auditorial ketika membaca dengan suara atau bercerita, mereka lebih mudah memahami. Dan yang terakhir, mereka dapat belajar dengan berdiskusi bersama teman, supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Yang terakhir adalah cara belajar yang tepat atau strategi belajar yang tepat untuk orang-orang dengan gaya belajar kinestetik. Yang pertama, saat mendapat materi belajar, bila memungkinkan segera coba dan praktikkan. Yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhana menjentikkan jari. Yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Yang keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi pelajaran, misalnya untuk pelajaran sejarah bisa mengunjungi museum. Dan yang kelima, mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR atau yang lainnya. Nah anak-anak, itulah perbedaan dari 3 gaya belajar, yaitu belajar visual, tipe belajar auditorial, dan kinestetik. Ya anak-anak, itulah perbedaan dari 3 gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami diri kalian lebih baik lagi? Semoga dengan memahami gaya belajar yang tepat, kalian bisa belajar secara efektif ya. Demikian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk proses belajar kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.